Halo semuanya, selamat datang kembali di Spooky Season Scooby-Doober episode keempat. Gak kerasa udah episode keempat lagi. Dan seperti biasa, kalau udah malam Jumat, waktunya aku bacain cerita-cerita horor yang kalian kirim. Sebelumnya terima kasih yang udah kirimin cerita-cerita horor. Aku sangat menghargai itu dan ya kami akan usahakan untuk membacakannya di podcast ini. Dan dan aku juga mau perkenalkan satu member baru dari Esko Studio. Silahkan Esko Studio member baru. Silahkan perkenalkan diri Anda. Oke. Halo, perkenalkan saya Ran. Oke, Udah gitu. Oke. Kita panggil dia Ran, oke? R-A-N, Ran, oke. Ran tuh penyanyi ya. Bukan. Ran, oh bukan. Oke. Yang nanyain Venus itu lagi sibuk sama skripsinya, jadi dia tidak bisa hadir di podcast ini dan di podcast yang sebelumnya. Kita doakan semoga dia bisa kembali lagi untuk berpodcast ria bersama kita. Aku bakalan bacain ini cerita dari Nadia. Sebelumnya Nadia terima kasih udah kirimin ceritanya ke kita. Oke, langsung saja. Di sore hari, jam 6 waktu maghrib, saya sedang berada di tempat kerja sendirian dikarenakan partner kerja saya libur. Lalu saya masuk gerbang karena sudah mau pulang dan saya membereskan paket. Oh, jadi ini konteksnya tuh kerja di tempat paket gitu ya. Oke, membereskan paket ke dalam karung dan tiba-tiba kursi bergerak sendiri dan saya jauh di dekat kursi. Kenapa dan tiba-tiba kursi bergerak sendiri dan saya jauh dari dekat kursi. Kenapa tiba-tiba bergerak sendiri? Lalu saya berusaha tenang dan tiba-tiba barang di atas meja saya jatuh satu persatu dan disitulah saya mengurungkan niat bereskan paket. Saya langsung pergi meninggalkan tempat kerja. Oke, jadi konteksnya ini si Nadia ini tuh kerjanya di tempat paket yang kita nggak tahu ya apakah tempat paketnya tuh divisi apanya kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu tempat paketnya apa, namanya apa. Ya itu juga jangan sih. Ntar kasihan, ntar disebut tempat paket horor. Ntar dikira tempat paketnya angker. Oke. Jadi gitulah ya. Oke, Ren, kamu pernah ngalamin hal yang sama nggak kayak gini? Untuk situasi gitu, alhamdulillah enggak ya. Tapi kalau dari teman pernah sih. Kayak gimana tuh? Ya teman tuh kerja di luar kota gitu kan. Nah, terus dia tuh kayak lagi di ruang tempat mantau CCTV itu kan. Soalnya dia disuruh sama atasannya. Nah, terus kayak udah malam hampir jam 11-an gitu. Pas dia lihat CCTV itu pintu tuh kebuka sendiri. Oh, oke. Ya, kalau Nadia tuh kan kayak mengurungkan niatnya kan, udah nih gak mau lihat di gitu kan. Iya. Sedangkan teman aku mah malah disamperin gitu. Oke, paham. Terus? Sedangkan kalau kan pintu kan kerjanya kan di pabrik gitu kan, pintunya kan pastinya kan agak berat banget gitu kan. Oh, oke. Paham. Gak mungkin kena angin atau apa gitu. Oke. Dia tuh emang katanya sering.
Oke. Pabriknya kalau boleh tahu pabriknya apa gitu? Kayak jangan kita nggak boleh sebutin namanya, cuma kayak pabrik kayak tempat pabrik apa gitu? Kayak memproduksi apa? Eh, bukan apa sih? Disinfektan. Desinfektan. Itu harusnya setan-setan mati anjir kena desinfektan. Karena mereka bakteri. Aduh, maaf. Aduh, Tapi sompral, gak sekarang mau. pabriknya udah tutup. Iya, orang COVID-nya juga sudah menjamur ya, sudah berhidup normal dengan kita gitu. Sudah saling berdampingan COVID-nya. Sama aja kayak setan Iya, juga jadi kan sudah berdampingan dengan kita. Jadi COVID-nya juga udah, jadi pabriknya udah tutup. Ya, oke gitu ya. Oke, oke. Aku juga sebenarnya pernah ngalamin hal-hal kayak misalnya ada apa kayak gerak jatuh kayak gitu. Di episode pertama, aku tuh bilang kalau aku punya banyak, eee, kotak musik. Aku nggak tahu sih ini bilangnya kotak musik atau apa, cuma kayak itu tuh kayak kayak yang bulet terus dalamnya ada kaca, cuma emang bisa diputer kayak kotak musik. Jadi kayak ada ininya, ada lagunya gitu kan, ada musiknya. Nah, aku tuh punya banyak yang kayak gitu, dan kebetulan aku emang suka karena dia dijadiin pajangan lucu gitu kan. Cuma emang agak serem ketika aku muter musiknya dan aku juga kadang nggak berani dan selalu takut kalau malam-malam itu tiba-tiba nyala kan agak berabe ya. Nah serem. heeh, nah terus satu waktu itu aku tuh pulang sekolah, aku lupa deh jam jam pokoknya sore deh jam 4 jam 5-an. Jadi si kita gak apa-apa lah ya kita panggil aja kotak musik. Jadi si kotak musik itu, seperti biasa ditaruh di tempat biasa dan aku juga udah nggak pernah, nyentuh-nyentuh tuh kotak musik kan. Tapi tiba-tiba jatuh, padahal kan itu berat banget ya, terus kayak aku langsung mikir kayak, "Ini setannya punya otot kah?" Karena itu kayak berat kan, terus, bisa ini, bisa bisa dijatuhin. Karena setauku kalau jadi waktu aku nonton Jurnal Risa, kalau dari Jurnal Iya. Risa tuh mereka bilang jadi ketika, setan bisa menggerakkan sesuatu gitu ya, hantu bisa menggerakkan sesuatu itu tuh mereka pakai tenaga yang gede banget kan, kayak dia mau ngegerakin sesuatu yang kecil aja itu tenaga mereka bisa terkuras habis gitu kan, karena mereka butuh tenaga yang gede banget. Terus aku mikir kayak, ini kalau misalkan mereka ngejatuhin si kotak musik aku tenaganya segede apa gitu kan buat, eee, ngegerakin suatu benda gitu. Ini sampai ngejatuhin, kotak musik yang emang cukup berat juga kayak, itu setan apa olahraga atau apa gitu kan. Terus terus Itu sebenarnya ya biar naik ini, biar apa? biar naik level. Biar S-Class biar S-Class, kan S-Class biar kelasnya beda, biar S-Class, Iya. biar levelnya S. Terus, mmm terus aku juga pernah, dengar dari, Kisah Tanah Jawa, Om Hao, dia bilang Iya. kalau misalkan benda gerak sendiri itu bisa jadi karena emang energinya. Jadi ketika kita, misalkan kita punya gelas nih, nah misalkan gelas itu kan udah dipegang sama kita, terus misalkan udah dipegang sama si pengrajinnya, misalnya yang bikin gelasnya, udah dipegang sama orang yang pinjem gelas kayak entah ibu kita atau siapa gitu kan. Nah, setiap kita megang suatu benda, itu tuh kita tuh transfer energi juga kan di situ ketika kita ngangkat atau ketika kita pegang kan kita juga pakai energi kan. Nah, itu tuh katanya energi kita tuh ketransfer ke benda itu dan ada sebagian energi yang kesimpan di benda itu. Jadi makanya bisa gerak tuh si benda, kalau nggak salah kurang lebih kayak gitu, cuma kayak kalau kalian mau, searching lagi coba coba kalian nonton Om Hao, Kisah Tanah Jawa, dia ngejelasin tentang, ya ilmu-ilmu yang kayak jadi dia ngejelasinnya tuh nggak cuma sisi spiritualnya gitu loh, nggak cuma sisi, apa sih,
sisi gaibnya. Jadi katanya setiap benda yang kita punya tuh itu tuh sebenarnya menyimpan energi masing-masing. Kayak gitulah. Kamu ada tanggapan nggak? Apa? Next aja deh. Oke. Itu ini mah gak ada namanya. Iya tanpa nama aja. Halo, saya ingin menceritakan cerita singkat yang saya alami. Mungkin cerita ini tidak terlalu seram dan mungkin orang-orang juga sudah banyak yang mengalaminya. Oke. Kejadian ini saya alami di pagi hari, sekitar 5:30 pagi. Waktu itu sedang hujan, dan saya pernah mendengar cerita jika saat hujan, hantu-hantu akan masuk ke rumah. Jadi saya cukup ketakutan waktu itu. Terus? Kucing saya yang berada, buat kamu punya kucing. Kucing saya yang berada di kamar saya meminta untuk keluar kamar karena makanan kucing saya ada di luar kamar. Akhirnya saya keluar kamar untuk memberi makanan kucing saya. Setelah itu, saat saya berdiri, saya mendengar suara perempuan. Oh, oh. Sangat keras. Sejujurnya saya tidak tahu apakah itu menangis atau apa. Tetapi itu sangat keras dan membuat saya bahkan sulit bergerak. Wah, saking takutnya. Saya langsung bertinding. Saya juga. Dan gemetar. Tetapi saya memberanikan diri untuk berjalan kembali ke kamar. Dan bersenandung agar hantunya tidak tahu bahwa saya ketakutan. Oh, oke. Oh, menarik. Gimana Ran tanggapannya? Tapi ini kan akhirnya kan bersenandung agar hantunya tidak tahu bahwa saya ketakutan gitu kan. Itu kayak cerita kamu yang tadi sih, si yang temen kamu. Yang kayak, ya dia samperin kayak atau apa. Kalau si ini tuh bersenandung, si tanpa nama ini. Tapi lebih seremnya gimana kalau dia bersenandung, Terus ada yang dia ikutin. juga, ya kan? Pikiran itu loh, kayak kalau dianya ikut bersenandung gimana anjir? Ya kan? Bener. Iya sih itu. Serem kan? Tapi untungnya gak apa-apa gitu. Iya. Cuma ini aku jelasin sedikit konteksnya. Jadi dia tuh singkatnya jadi dia tuh pagi-pagi jam 5:30 pagi terus hujan. Terus kata dia tuh pernah dengar kalau hantu-hantu tuh bakalan masuk kalau hujan. Dan kucingnya itu pengen keluar karena pengen makan karena makanan kucingnya ada di luar kamar. Terus pas waktu ngasih makan tiba-tiba ada suara perempuan yang ya nggak tahu itu keras banget. Sejujurnya dia nggak tahu juga itu nangis atau apa, jadi H-nya tuh kita juga nggak tahu apakah itu nangis atau gimana gitu. Terus Tahu hahaha. tapi dia cuma nulis H doang, H gitu doang kan, berarti bukan hahaha, jadi kayak H atau apa nggak tahu lah. Cuma intinya si hantunya menandakan bahwa dia ada kan. Terus dia langsung merinding, gemeter, saking takutnya dia nggak bisa gerak tapi gemeter. Terus akhirnya dia memberanikan diri untuk berjalan kembali ke kamar dan bersenandung agar hantunya tidak tahu bahwa dia ketakutan. Tapi, aku pernah denger sih tentang yang hantu-hantu akan masuk rumah itu jurnal Risa juga. Aku kan nontonin jurnal Risa juga kan. Terus katanya kalau lagi hujan itu hantu-hantu tuh neduh. Jadi aku juga selalu takut kalau hujan tuh, kayak gue takut tiba-tiba ada hantu yang neduh gitu, kayak punten ya ikut neduh gitu. Ya, baru tahu loh. Terus sekarang. Oh iya, katanya Ya, sih gitu ya. Ya aku juga nggak tahu sih, tapi katanya gitu. Jadi kalau hujan tuh hantu-hantu biasanya neduh gitu, ikut neduh. Makanya aku kemarin di grup ngechat kan. Aku bilang ini hujan, aku lagi ngedit horor. oh, oh iya. Nih, karena aku tahu tentang ini. Sekarang aku tahu. Ya gitu kok. Jadi guys, kemarin tuh aku lagi ngedit konten horor kan, ya buat YouTube gitu sama buat podcast. Nah, terus hujan gede di sini tuh. Jadi kan sama aku kan beda kota. Terus kayak aku di sini hujan gede terus petirnya gede banget. Terus aku inget cerita-cerita ya itu, katanya kalau misalkan hujan hantu-hantu tuh bakalan neduh.
Oke, terus tanggapan kamu gimana tentang ini? Kamu pernah nggak ngalamin Nah hal yang sama gitu? Kayak denger suara atau apa? nah, kalau dengar suara, pernah sih beberapa kali, tapi bedanya ini kan pagi, Mhm, kalau aku sih malam gitu. mhm, Itu tuh kayak kan aku tidur tuh kan deket kaca gitu kan. mhm. Nah, Males banget terus lagi anjir deket kaca. Ih. deket kaca terus kayak bisa ngebedain lah gitu kayak ketukannya. Oh, Kalau semisalkan ketuk. Kayaknya kayaknya kamu pernah cerita ini deh ke aku dulu. ya kan Iya, yang kamu tuh pernah kalau cerita. suara mm, suara burung kan kalau kena jendela kan suka kena jendela kan burung tuh Mhm, gitu gitu doang kan. mhm. Sedangkan ini tuh kayak mainin jari loh. Terus terus gitu. Ih, nggak mau, takut banget. Itu, pas pas lihat HP tuh itu tengah malam. Heeh. Ya kan pas ngedenger suara gitu waktu tidur. Jadi kan Oh, kebangun. heeh, Terus kayak mau lanjutin tidur lagi gitu kan. Mungkin salah dengar. mhm. Dia tuh kayak truk lagi ngetuk-ngetuk lagi. Oh, oke. Wow, Iya, jelas sih aku kan bakalan tidurnya kan nangis sendiri. sih. Aku nangis sih, aku Kan langsung ngibrit. tapi tapi pernah sewaktu-waktu itu kan kejadian gitu kan gak cuma sekali kan, Mhm, hampir beberapa kali gitu. mhm, Jadi kayak ngeberanin diri, ngebukain gorden mhm, langsung dibukain gitu. mhm. Gak ada siapa-siapa. Kosong, gak ada apa-apa. Aku tuh orang yang seneng banget sama perkaca-kacaan. Jadi entah itu mau bentuknya cermin atau kaca yang jendela gitu, aku tuh seneng. Karena aku tuh nggak tahu ya, kayak seneng aja kayak rumah-rumah yang banyak kaca atau nggak banyak cermin. Ini aja di rumah di kamarku tuh ada 5 cermin deh di kamar atau 6, aku nggak tahu sih, aku suka Oh, banget. Terus denger itu gue jadi takut. kalau Ah, semisalkan itu ada yang jahil, miminya, hmm, tahu kan depan rumah ada batu-batu kerikil gitu kan. iya iya iya. Kebetulan juga kan telinga tuh agak sensitif kan. Mm-mm. Pasti kalau jalan kan pasti kedengar. Itu Mm-mm, gak mm. ada hening, Mbak. Oh, oh jadi ya menandakan bahwa sebenarnya nggak ada orang juga di situ karena nggak ada yang jalan juga ya. Mm, mm. Iya. Paham paham paham. Iya sih, iya sih serem juga. Ya, ya iya sih, gue juga takut sih. Terus kan kucing itu katanya bisa merasakan suatu perubahan energi atau misalkan ada energi yang mungkin bertabrakan sama kita atau yang energi yang sifatnya beda gitu. Katanya kan kucing bisa ya. Nah di sini kan dia bilang tuh ada kucingnya kan, terus kucingnya keluar. Tapi aku tuh penasaran gitu loh, si kucingnya tahu nggak ya itu ada ada suara itu. Aku penasaran, tolong dong yang kirim cerita ini, silakan beritahu saya reaksi kucing kamu saat mendengar itu. Apakah dia lanjut makan saja atau gimana? Atau mengeong-ngeong. Iya, atau memberikan reaksi tertentu gitu. Karena kan katanya kucing juga iya bisa merasakan atau bahkan bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Iya. Katanya, ya kucing aku juga emang sering bertingkah aneh sih, cuma kayak karena dianya udah aneh, jadi aku biasa aja gitu. Hmm, Kasihan gak ditangkapin. iya, abisnya emang udah terbiasa dia aneh kan, terus kayak kalau ada yang aneh-aneh juga, ya udah dianya emang aneh. Terus ada lagi nggak yang mau ditambahin? Kebetulan baru ingat, jadi mau nambahin yang tadi ya, yang ketukan jendela. Mm-mm, Kan pas waktu malamnya tuh kan nggak ada orang gitu kan. mm-mm, Nah, pas pagi-pagi itu pas mau nyapu nyapu teras, mm-mm. ada noda darah dikit gitu di situ teh. Oh wow, oh karena kebetulan guys rumah rantu di pinggir jalan gitu.
Terus waktu itu pernah ada kejadian ini loh, yang tahu nggak sih yang kecelakaan yang telinganya yang itu yang hampir copot Ah, tuh? Gimana sih? aku lupa itu. Jadi jadi guys, sebenarnya aku nggak ada di tempat kejadian, cuma ibunya Ran tuh bilang ke aku, kalau waktu itu tuh lagi ada apa, aku juga sejujurnya lupa, tapi intinya tuh ada yang kecelakaan, terus ke depan rumahnya Ran, dan telinganya tuh kayak hampir putus gitu, tapi aku nggak tahu sih itu gimana. Tapi itu nggak mati kan? Astagfirullah. Tapi itu nggak Astagfirullah. meninggal kan? Tapi itu nggak meninggal kan? Dianya enggak Enggak, kan? Cuma cuma enggak. kecelakaan gitu kan? Cuma, astagfirullah, enggak sih, enggak cuma. Maksud aku tuh ya nggak sampai meninggal kan? Keseretnya juga lumayan jauh. Oh iya, keseretnya. Oh, jadi sebenarnya tempat kejadian kecelakaannya itu bukan di situ? Enggak, pertama jatuhnya itu kan jadi si jalan raya sama tanahnya agak jauh gitu. Heeh. Ya, nggak tahu juga itu kecelakaannya gimana, cuman awalnya nabrak warung dulu. Si orang sama motornya itu keseret sampai Mhm. depan rumah. Oh Gitu. alah, innalillahi. Semoga sampai detik ini semoga dianya nggak kenapa-napa dan sehat selalu dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Maaf ya Mas sudah Amin. diomongin. Cowok nggak sih? Cowok kan? Cowok, cowok. Maaf Mas sudah kita omongin di sini. Ntar Masnya denger lagi. Wah ngomongin gua nih. Bilang digibahin gua, bukannya ditolongin waktu itu, malah digibahin. Mungkin sekarang sudah jadi bapak-bapak ya. Itu udah lama banget, gila. Tapi aku masih ingat ada cerita itu karena ibu kamu yang bilang gitu loh ke aku. Tapi aku ada di depan jendela lihat loh. Oh iya, gimana tuh? Iya, lihat. Ya malah takut. Oh, kamu lihat orang itu yang itu. Heeh. Oh, aku Iya. kira tuh udah beda konteks gitu. Aku kira kamu lihat sesuatu gitu. Oh, enggak. Oke, oke, oke. Jadi Ada lagi gak masing-masing. yang mau ditambahin? Iya, kita hidup berdampingan aja lah, tidak usah saling mengganggu. Kalian jangan iseng dong. Jangan tiba-tiba kayak di sini nih. Jangan tiba-tiba bilang apa udah tuh apa? Tuh maunya apa gitu. Maksud gitu. Terus kalau misalkan mereka nandain kalau mereka ada tuh, ya lagian maksudnya konteksnya si orang ini juga kan cuma ngasih makan kucingnya ya. Kenapa harus diganggu gitu, iseng banget. Kalau emang si orang ininya pipis sembarangan kayak gitu-gitu kayak di hutan-hutan gitu baru tuh ganggu. Ini kan tidak. Nah, sebab bilang kayak apa namanya pipis sembarang atau mengganggu. Hmm, Nah, ada satu lagi cerita nih. apa tuh? Nah, jujur sih serem. Jadi kan waktu masih sekolah gitu kan, Mm-mm. kayak kebetulan kan aku kayak jadi panitianya, jadi kayak ngurus-ngurusnya gitu kan. Mm-mm. Waktu itu periode penerimaan siswa baru, jadi kayak ngadain camping gitu. Mm-mm. Jadi kan campingnya tuh di sekolah, sedangkan sekolah aku tuh kayak masih baru lah gitu. Mm-mm. Bangunannya juga gitu kan, sama lingkungannya juga kayak apa namanya deket kayak kebun, Oke, ada pohon oke. bambu gitu kan. Mm-mm. Nah, waktu pas udah beres sholat maghrib, kita kan istirahat dulu gitu kan sebelum acara malamnya. Jadi kan waktu bebas buat para siswa gitu kan. Mm-mm. Nah kebetulan gitu kan mungkin nggak dipantau sama kita juga. Mm-mm. Terus ada cowok kayak beberapa orang cowok itu ke belakang yang ke belakang WC. WC itu dekat kebun. Mm. Ke sana entah mereka ngomong bicara sompral atau
gitu. Beberapa menit dari itu tuh tiba-tiba ada kesurupan satu orang, awalnya satu orang nih. Ya udah kita tangani yang kesurupannya, dimasukin ke ruangan gitu kan. Aku kira Terus dimasukin tiba-tiba ke di botol. ruangan, Terus ya ke ruangan lah, masa ke botol. iya, terusan dimasukin ke botol. Anjir. Aku mute dulu. Silakan. Ntar botolnya digosok. Capek banget gua. Terus. Sorry. Terus kan udah nih masuk orangnya semua satu, udah ke ruangan ditangani gitu kan. Ruangan ya, bukan ke botol. Apa sih, aku kemarin ketawa mulu sama Venus tuh, ketawa mulu. Terus sekarang ketawa lagi, emang gak akan bener kalau pergi sama aku. Pasti ketawa mulu. Yuk, lanjut. Oh, iya. Nah kan campingnya kan di sekolah. Terus si ruangan kelasnya tuh gak lampunya dimatiin. Nah ada satu ruangan yang di sana tuh dipakai buat panitia pramuka gitu. Sudah di sana tiba-tiba kayak ngedenger suara teriakan siswa gitu kan, gitu. Terus pada disamperin ternyata dia juga sama kesurupan gitu kan. Ya terus ya udah kita masukin lagi ke ruangan yang sama yang tadi, ruangan Terus UKS itu, bilang UKS ya bukannya UKS ya gitu, di UKS. Terus pas itu kan 2 orang yang kesurupannya, teman-teman yang kesurupan juga kan pada kesana gitu kan. Awalnya 2 orang, ya, yang 2 terus orang itu kayak udah baik-baik aja, kayak udah bisa ngobrol, tiba-tiba orang-orang di sekitar tuh langsung teriak. oh jadi kayak kesurupan masal gitu. Iya, yang itu kan Bentar, gue masih pengen ketawa. Gue gak akan berhenti. Aduh, astagfirullah. Apa ya? Aku sampai nangis tau ini, gila. Lanjut. Sorry banget ya ampun, aku ketawa mulu. Jadi yang kesurupannya tuh kayak bukan adik kelasnya doang, tapi kakak kelasnya juga malah ikutan gitu, bukannya bantuin gitu, malah ikutan. Jadi kayak Aja ya itu bener, ngebantuin. Aduh. jadi bingung mau serem, takut atau gimana gitu. Terus? Jadi awalnya tuh yang teman aku tuh kan cowok yang kesurupannya tuh, dia tuh kayak awalnya berdiri gitu, terus tiba-tiba dia tuh kayak berlutut gitu, terus kayak ngau-ngau gitu. Tapi ya untuk kesurupan masal itu ada penjelasan ininya juga tahu. Ntar deh kita bahasnya di podcast yang lain. Cuma intinya ada yang namanya histeria. Jadi itu tuh ya gitu loh, intinya penjelasan lain dari kesurupan masal. Jadi kalau misalkan ya hal goibnya ya kesurupan masal gitu ya, hal-hal yang maksudnya yang menyangkut kayak gitu ada, yaitu kesurupan masal. Tapi ada juga penjelasan kayak apa ya, ilmiahnya gitu. Itu tuh namanya histeria gitu, tapi ntar deh kita jelasin di episode lain, di podcast lain. Karena waktunya juga tidak cukup. Terus ya gitulah. Kalau mama aku tuh selalu bilang kayak harus banyak doa, jangan kosong pikiran segala macem, biar tetap ya menjaga kesadaran lah intinya kayak gitu. Terus ya tetap ingat sama yang di atas kayak gitu. Gitu sih. Kayaknya segitu dulu deh ya. Ran kamu mau ada yang ditambahin nggak? Udah kayaknya cukup. Oke.
Dari aku juga cukup segitu. Oke, jadi itu aja yang kita bacain ceritanya hari ini. Jadi itu ada 2 cerita, yang satu dari Nadia, yang satu tanpa nama. Mmm, Kami sangat mengapresiasi, eee, cerita kalian yang kalian kirim, kalian udah effort mau ngirimin ceritanya. Terima kasih banyak, kami sangat terbantu karena kita jadi ada konten. Terus ya terima kasih, dan kita juga jadi ada pembahasan gitu kan. Ya, semoga semoga pembahasan yang kita bahas itu menarik ya, dan semoga nyambung gitu. Iya, semoga kalian suka dengan konten kali ini, dan semoga nggak bosen dengerin kita, dengerin suara aku juga semoga nggak bosen karena gue lagi ya. Mhm. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat datang Ran di S-Class Studio. Selamat datang. Tolong sambut Ran dengan baik ya. Dan ya, sampai di sini aja dari aku. Sekian, aku This Is Me. Aku Ran. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Annyeong. Bye. Sayonara.